perkenalkan, nama saya Novanika Pratama, NPM saya 182050414. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa ini memiliki 6 tahap. Mari kita bahas tahap-tahap pernikahan itu satu persatu. Yang pertama adalah upacara siraman. Upacara siraman ini dilakukan 1 hari sebelum akad nikah. Nah, untuk mempelai wanita ini akan menggunakan sebuah kain mori dan nanti akan disiram oleh kedua orang tuanya. Lalu pada tahap selanjutnya adalah tahap midodareni, di mana pengantin wanita dilarang menggunakan perhiasan apapun kecuali cincin pernikahan mereka. Lalu sang pengantin lelaki datang ke rumah ke pengantin wanita atau bisa disebut seserahan. Lalu pada tahap ketiga masuk ke dalam tahap akad. Nah, tahap akad ini biasanya mengikuti dari prosesi-prosesi agama pada 1 hari setelah acara siraman. Pada tahap 4 ini adalah tahap penyerahan, di mana sang mempelai pria diserahkan kepada kedua orang tua mempelai wanita. Pada saat penyerahan ini, mempelai pria didampingi oleh keluarga sebagai wakil dari penyerahan ke keluarga wanita. Mewakili keluarga besar calon mempelai pria, pada pagi hari ini kami datang di rumah Bapak Haji Arif Budianto dengan maksud dan tujuan untuk bersilaturahim dan mengantarkan Ananda Ardiansyah Kuswardana mohon untuk dinikahkan dan dikawinkan dengan Ananda Arina Resa Putri Budianto, putri pertama dari Bapak Arif Budianto. Pada tahap kelima ini adalah tahap upacara panggih atau yang bisa disebut ketemu, dimana pada upacara yang kelima ini mempelai pria dan mempelai wanita dipertemukan secara adat secara akad, tetapi tanpa didampingi oleh kedua orang tua mereka. Dan yang terakhir adalah tahap resepsi atau dimana perayaan hari pernikahan dari kedua mempelai. Biasanya mereka akan mengundang kerabat, keluarga besar, dan teman-temannya untuk meramaikan acara pernikahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Aji Nugraha, NPM 1820500393. Di sini saya akan menjelaskan adat pernikahan Sunda, yaitu dari Jawa Barat. Yang pertama, mempertemukan kedua belah pihak keluarga maupun dari pria ataupun wanita. Nah, di situ akan terjadinya komunikasi antara kedua belah pihak untuk menjalankan dia menanyakan kepada keluarga wanita apakah keluarga wanita ini merestui, dan menanyakan kepada pihak wanita apakah sudah dilamar atau belum. Nah, selanjutnya akan terjadilah proses lamaran. Pada umumnya, sebelum terjadi perkawinan, keluarga lelaki mengunjungi keluarga perempuan yang bertujuan untuk meminang atau melamar si gadis dan dipimpin oleh sesepuh yang sudah ahli sebagai pemimpin upacara lamaran. Nah, disitulah terjadilah akad. Akad di sini biasa dengan pernikahan lainnya, ijab kabul dan lain-lain. Jang Asep Kurnia Bapak nikahkeun anjeun ka putri Bapak Dewi Aulia binti Kartawijaya sareng mas kawin artos 2 juta rupiah dibayar. Lalu memasuki proses nyungkem. Nyungkem itu adalah minta doa restu dari orang tua, mau dari pria maupun wanita. Di Sunda ada budaya
yaitu nginjek. Itu budaya seperti di Jawa, di mana pria menginjak telur itu sampai pecah dan si sang wanita membersihkan kaki pria adat. Selanjutnya setelah itu menyawer untuk budaya di Sunda simbolis memberikan kebahagiaan bersama kepada masyarakat atau para tetangganya, di mana ini adalah hari besar dan semua wajib untuk merayakan hari raya tersebut. Setelah itu langsung ke proses resepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Teguh Prasetyo, NPM 18205381. Di sini saya akan menjelaskan adat pernikahan yang ada di Bali. Berikut tata cara pernikahan tradisional adat di Bali dalam agama Hindu. Yang pertama, menentukan hari baik. Warga yang akan melakukan upacara pernikahan ini memilih hari baik sesuai dengan kalender Hindu. Lalu ada ngekep. Ngekep dalam pernikahan tradisional adat Bali, proses upacara ngekep adalah untuk mempersiapkan calon pengantin wanita. Nah, ada penjemputan calon mempelai wanita. Seperti tradisi upacara pernikahan adat yang biasa dan lazim dilakukan kediaman keluarga laki-laki. Lalu ada mukah lawang. Dalam proses upacara adat pernikahan berikutnya adalah cara mukah lawang, buka pintu. Lalu ada mesegeh agung. Sebelum memasuki pekarangan rumah mempelai laki-laki, kedua mempelai menghadapi proses mesegeh agung. Lalu ada mendengang-dengang mekala-kala. Dalam upacara adat pernikahan di Bali, prosesi ini dipimpin oleh seorang pemimpin agama seperti pendeta ataupun pemangku adat sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Lalu ada upacara Mawidi Widana. Proses upacara adat pernikahan yang wajib dilalui dalam Mawidi Widana pada saat ini proses dipimpin oleh seorang pendeta ataupun sulingkih. Nah, yang terakhir ada pernikahan khas Bali atau pawiwahan. Pernikahan adat di Bali memang sangat berhubungan erat dengan tatanan keagamaan, adat dan budaya setempat. Sehingga hampir tata cara perkawinan di Bali, terutama mereka yang beragama Hindu, sama berdasarkan hukum agama, tetapi dalam pelaksanaan terkadang ada beberapa perbedaan berdasarkan adat dan budaya masing-masing tempat atau wilayah. Pernikahan tradisional adat di Bali terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai wanita dan pria. Setelah itu, dilangsungkan upacara adat disertai dengan dokumen-dokumen tertulis termasuk pengesahan pemimpin upacara pernikahan adat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Aprilia, NPM 1820500403. Pada kesempatan kali ini, Syifa akan membahas beberapa tahap-tahap pernikahan adat Minahasa. Berikut penjelasannya. 5 prosesi pernikahan yang khas dari adat Minahasa. Pertama, upacara bunga putih. Prosesi pemberian bunga tangan berwarna putih dari pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai salah satu tanda kasih sayang dan simbol penghormatan. Uniknya, jumlah bunga yang harus dibawa berjumlah 9 tangkai. Dan bunga tangan pengantin Manado juga harus bunga asli, sebab jika yang diberikan adalah bunga artifisial atau palsu, pengantin wanita bisa tersinggung dan menganggap cinta pasangannya juga palsu. Kedua, minum dari mangkuk kower. Dalam bahasa Minahasa, kower berarti bambu. Upacara ini adalah upacara terakhir atau penutup dari serangkaian upacara adat pengantin Minahasa. Upacara ini dikenal oleh keempat sub etnis Minahasa, yaitu Tombulu, Totembuan, Tonsea Maumbi, dan Tondano,
Inti dari upacara ini sebenarnya mirip dengan upacara suap-suapan khas adat Sunda. Kedua mempelai makan sedikit nasi dan ikan yang telah disediakan di meja upacara. Setelah itu, mereka minum dengan wadah yang terbuat dari kower atau ruas bambu muda yang masih hijau. Ketiga, lumelek. Masih satu rangkaian dengan upacara bacoho atau ritual membersihkan diri. Prosesi lumelek dimulai dengan calon pengantin yang disiram dengan air yang telah diberi aneka rupa bunga berwarna putih dan berjumlah 9. Setelah itu, calon pengantin disiram sebanyak 9 kali dari leher ke bawah dan dikeringkan dengan handuk bersih yang belum pernah digunakan. Keempat, upacara tawaang. Dalam upacara tawaang, kedua mempelai memegang setangkai pohon tawaang sambil mengucap ikrar dan janji setia sebagai suami istri yang akan saling menghormati dan menghargai. Makna tersirat dari upacara ini adalah agar apa yang telah diikrarkan oleh kedua mempelai dapat sekokoh pohon tawaang yang tak mudah goyah oleh terpaangan angin. 5. Belah kayu bakar. Upacara ini biasanya dilakukan setelah upacara tawaang. Prosesi membelah kayu bakar ini merupakan simbol dari pemberian nafkah suami kepada istri. Makna dari upacara ini sebenarnya sama. Belah kayu bakar menyimbolkan harapan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mempelai dapat hidup sejahtera dan tercukupi secara ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rani Widiawati, NPM 182050401. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adat pernikahan suku Batak. Dalam adat Batak Toba, pernikahan harus diresmikan secara adat berdasarkan adat Dalihan Natolu, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru. Pernikahan di masyarakat Batak Toba sangat kuat sehingga susah untuk bercerai, karena dalam pernikahan tersebut banyak orang yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan adat Nagok, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini. Yang pertama ada Mangaririt. Mangaririt adalah memilih gadis yang akan dijadikan menjadi calon istrinya sesuai dengan kriterianya sendiri dan kriteria keluarga. Yang kedua ada Marhusit. Marhusit merupakan perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Yang ketiga ada Martupol. Martupol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja, diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Yang keempat adalah Marhata Sinamot. Ini merupakan momen di mana pihak pria membeli wanita untuk menjadi istrinya, bukan membeli dalam arti yang sesungguhnya. Pihak pria dan perempuan biasanya akan membicarakan sinamot atau mahar, ulos, jumlah undangan, tanggal, dan lokasi pesta. Yang keenam ada Manjalo Pasu-Pasu Parbagason atau pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Yang ketujuh, Ulaun Unjuk atau pesta adat. Setelah selesai pemberkatan dari gereja, kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat, yaitu dari seluruh keluarga khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Horas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Apulia, NPM 182050403. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pernikahan adat Melayu di Kepulauan Riau. Saya akan menjelaskan adat istiadat setelah dilaksanakannya akad nikah di suku Melayu. Setelah dilaksanakannya akad, tradisi yang dilaksanakan oleh orang Melayu biasanya ada tepuk-tepuk tawar. Tepuk tawar ini adalah rentetan acara untuk menghilangkan sial majang. Dan dari tradisi ini juga berharap pasangan yang baru saja menikah dapat
hidup selamat dan bahagia selalu. Dan pada tradisi ini akan secara bergiliran kakek, nenek, ibu, bapak, sampai saudara-saudara selanjutnya. Setelah acara tepung tawar, pengantin akan disandingkan. Untuk mengiringi pengantin pun ada iringan tabuhan grup musik kompang. Setelah pengantin tadi disandingkan, selanjutnya ada acara suap menyuap, di mana pengantin ini saling suap menyuap ketan kuning yang telah dibuatkan. Biasanya setelah adat bersuap-suap, pengantin akan melaksanakan makan berhadapan. Nah, setelah ini para tamu undangan pun akan disajikan makanan dan minum. Acara selanjutnya yaitu tradisi menyembah, di mana kedua pengantin disandingkan lalu menyembah kedua orang tua maupun kerabat terdekatnya. Acara selanjutnya adalah berambih, di mana di sini pengantin laki-laki harus tidur sendirian di pelaminan karena ada istilahnya konon di malam pertama pada adat Melayu pengantin baru tidak boleh tidur berdua. Dan pada adat berambih ini pun disebut sebagai masa belum bertegur. Jadi bisa aja sampai semingguan mereka tidak boleh untuk tidur berdua.